Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Edis TV, Elia Miron, dan Agatha di video berikut tidak mampu dibantah oleh Juma. Untuk itu langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu, dan setelahnya kita berikan tanggapan kita di kolom komentar. Kita mulai dari video singkat hambanya Edis TV dan kita lanjut ke yang lain. Dan pastikan tekan tombol like dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Filipi pasal yang pertama, ayat yang keberapa? 18. Boleh Anda baca dari 10, nggak apa-apa. Baik, kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Ya. Nih, dari pasal yang ayat yang ke-15 ya. 18. Oke, kita mulai dari yang 12. Perhatikan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, ini yang Anda tanyakan kepada saya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Contohnya siapa? Contohnya Juma dan kawan-kawan. Dan dengar. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nih saya jelasin maksudnya. Nih saya kasih tahu. Oke, berarti dengar, dengar. Saya menggunakan paradigmamu. Dengar. Saya kasih tahu. Iya, saya mau menggunakan paradigma. Baik, dulu. saya jawab. Berarti Kristen diperbolehkan menyebarkan kepalsuan? Tidak. Paradigmamu itu mengatakan gini. Tidak boleh Kristen memberitakan kepalsuan. Itu perkataan Paulus tentang orang-orang. Ini Ajam nih ngomong terus nih. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Anda pahami kata-katanya? Coba baca. Baik. Saya udah baca itu tentang adanya orang. Ajam, kalau kita ngomong bareng siapa yang mau didengar? Oke, saya hargai Anda. Boleh saya bicara? Sebagai senior. Boleh saya bicara? Boleh. Baik. Boleh. Pertanyaanmu tadi begini. Apakah dalam kekristenan boleh memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan palsu? Nggak boleh. Itu bercerita tentang adanya orang-orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Contohnya siapa? Contohnya zaman sekarang ini. Juma, Islam, itu memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Tapi apa kata Paulus? Walaupun demikian, intinya nama Yesus tetap diberitakan. Artinya apa? Walaupun orang Islam memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu, intinya nama Yesus itu tetap diberitakan. Orang akan cari tahu kebenarannya. Jadi kalau seperti saya kasih contohnya nih, orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu nih, saya kasih contoh nih, saya kasih gambarnya. Saya kasih contohnya orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Sebentar Ajam, nanti kamu gantian bicara. Nih. Ini adalah contoh bagaimana orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu. Namanya Dondi. Dia bercerita, Yesus itu seorang Muslim. Dia mengajarkan ini, itu. Walaupun maksudnya palsu, tapi apa kata Paulus? Oh, nama Yesus itu diberitakan. Jadi orang itu tahu tentang Yesus. Walaupun nanti orang akan mencari tahu yang sebenarnya. Paham? Gak apa-apa nih, Yesus diberitakan dalam keadaan palsu. Paulus tetap bersuka cita. Maksudnya Yesus yang diberitakan itu nanti ujung-ujungnya akan diketahui yang sebenarnya yang seperti apa.
Enggak, kalau kita merujuk teksnya sesuai dengan paradigma. Baik, saya tampilkan lagi ya. Ini kan berbicara mengenai adanya orang-orang yang ingin memperberat hukuman Paulus. Nih, saya balikan lagi ya. Ini orang kok sulit banget memahami hal sederhana begini nih. Nah, itu paradigmamu yang saya gunakan. Saya mengerti. Paradigma. Tapi saya Ini nggak paradigma loh, dengar ya nih. Kamu. Perhatikan ya. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini karena membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya nih, sangkanya. Nah, jadi seperti ini loh sangkanya. Nih, saya kasih tahu nih. Sangkanya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar. Saya tampilkan dulu gambar yang tadi. Nih, ini sangkanya nih. Sabar. Saya tampilkan. Belum dulu. muncul, masih green screen itu. Ya, sabar. Nih, ini sangkanya Donditan ini dengan memberitakan Yesus yang dia maksud. Sangkanya orang akan menerima Yesus yang versi dia, tapi nanti ujung-ujungnya tahu bahwa Yesus yang diberitakan Donditan itu Yesus KW. Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang diserupakan dengan orang lain. Nanti ditanya Donditan, siapa yang diserupakan? Donditan pusing, sakit kepala, 7 keliling. Nah, tapi intinya boleh kan menyebarkan Kristus ya. Tapi intinya kita kembali ke intinya. Boleh di situ kita dalam pengertian supaya apa? Boleh, kan? Supaya nama Yesus itu terberita. Mengenai Yesusnya nanti yang seperti apa, itu orang akan cari tahu sendiri. Itu kan interpretasi. Gimana Anda ini? Enggak. Iya betul. Memahami hal seperti itu saja Anda tidak mampu. Tapi pada intinya boleh tidak. Tapi pada intinya boleh tidak kita itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Di situ berbicara mengenai Paulus yang dia itu tetap saudaraku yang lari di luar. Ini lari kemana-mana ini orang ini boleh. Kenapa Anda lari kemana-mana? Boleh, B tidak. Apanya? Boleh apa tidak? Enggak. Apa itu berbicara boleh atau tidak boleh? Belajar karena Anda nggak mau akademis. Nggak nyambung nih orang ini kan. Pertanyaannya boleh. Itu bukan bicara boleh atau tidak boleh, Peang. Itu boleh bicara bagaimana Paulus membiarkan saja. Ini gimana sih ini orang nih? Aduh, itu menurut Paulus boleh. Saya balikan ya. Saya balikan. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh, Peang. Baiklah, tidak mengapa. Kristus Iya, maksudnya tidak mengapa, bukan berarti boleh atau tidak boleh. Nih loh, nih. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Iya sudah. Tetapi tidak mengapa. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Donditan nggak apa-apa beritakan begitu. Yang penting dia nanti jadi karena pemberitaan dia itu orang jadi penasaran. Siapa sosok Yesus? Akhirnya orang mencari tahu. Nggak apa-apa kan? Gitu. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Gimana? Nggak apa-apa kan? Kristus ini disebar Lu nggak apa-apa. Palsu nggak apa-apa kan? Orang Muslim yang beritakan nggak masalah. Makanya di sini muncul bantahannya. Gimana? Palsuan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan menyebarkan Kristus dalam kepalsuan. Jadi ketika ada Muslim yang memberitakan Yesus, walaupun mereka memberitakan dengan maksud palsu, memberitakan dengan maksud yang jelek, nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kita jawab saja. Justru di situ nama Yesus tetap diberitakan. Walaupun nanti akhirnya kita tahu mana berita tentang Yesus yang benar. Gimana? Sudah puas? Gimana? Kurang lagi? Masih macet? Iya, tapi pada suaramu saja delay. Udah kau di bawah saja. Kau bagusin dulu sinyalmu sana. Sakit kepala ngomong sama kamu. Sinyal dia tuh delay teman-teman, makanya dia macet-macet itu. Kalau kita ngomong, dia dengernya 3 detik lagi, nge-lag dia. Makanya agak sedikit mumet ngomong sama dia itu. Sinyalnya bagusin dulu aja. Nanti kalau sinyalmu bagus, kamu naik ke sini. Jadi itu berita tentang, itu bukan boleh atau tidak boleh. Itu bercerita bagaimana ada orang-orang seperti orang-orang Islam nih. Ini contohnya ini. Nih ya, saya kasih contoh nih. Nih ya. Ini saya kasih contoh bagaimana
orang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Saya kasih contoh. Nih. Ini Muslim nih. Dia memberitakan Yesus juga ini. Nah, terhadap orang-orang seperti ini itu sudah ada contohnya dari zaman dulu, itu udah ada. Ya. Apakah Kristen boleh memberitakan Yesus palsu? Nggak boleh. Tetapi ada orang lain yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Dan apa kata Rasul Paulus? Biarkan saja. Di situ kita tetap bersyukur, nama Yesus tetap diberitakan walaupun mereka memberitakannya dengan maksud palsu. Nanti pada akhirnya seiring berjalannya waktu, orang akan tahu nanti bahwa yang diberitakan dia Yesus palsu. Contohnya apa? Contohnya saya datang ke sini mengasih tahu bahwa Yesus yang dipromosikan oleh orang-orang Islam, Yesus yang Islam yang nyembah Allah, itu Yesus KW. Ya, karena waktu terus berjalan, teman-teman. Waktu berjalan, belum final orang dengar Yesus yang diberitakan dia. Misalnya nih, dia mendengar Yesus yang diberitakan orang ini. Ya kan? Taruhlah akhirnya karena pemberitaan Yesus palsu ini orang jadi mualaf. Itu kan baru perjalanan, teman-teman. Baru perjalanan. Akhirnya gimana? Balik lagi. Lu banyak yang inbox saya, yang kirim pesan ke saya bilang, "Bang, saya sempat mualaf, Bang. Tapi gara-gara dengar siaranmu, akhirnya saya balik lagi ke Kristen." Itu contohnya. Gitu loh. Makanya Paulus berkata, tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Nih, saya balik lagi nih. Aduh, mahamin hal yang seperti ini saja tidak mampu. Ya, nih. Saya balikkan, perhatikan nih. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nih. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Jadi intinya itu nama Yesus itu tetap diberitakan. Gitu loh. Nanti ujung-ujungnya orang akan tahu mana yang benar, gitu loh. Makanya muncullah para apologet seperti saya dan teman-teman yang lain. Karena sekarang banyak orang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Contohnya Juma dan kawan-kawan, Somat, ya kan, Dondi dan kawan-kawan itu. Makanya kita muncul nih. Akhirnya apa? Nama Yesus diberitakan nggak? Iya, akhirnya nama Yesus diberitakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Nah, kita memberitakan Yesus yang sesungguhnya, walaupun mereka memberitakan Yesus yang palsu. Nah, kita bantah mereka. Gitu loh. Memahami hal sederhana di sini, sederhana seperti ini saja kalian tidak mampu. Sungguh kalian nekat yang nyata. Ayo silakan Muslim yang lain. Bukan di situ Kristen disuruh memberitakan Yesus yang palsu. Itu mengenai adanya orang-orang yang demikian. Ayo silakan. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya, sabar ya teman-teman ya. Jadi begini Bang Edis. Nah, karena jadi Alkon gini, aku kasih contoh. Jadi ini orang makin bingung nih teman-teman. Nyata ya teman-teman ya, umat muslim sekarang dalam kebingungan yang besar. Wahai Abdul Somad, wahai Adi Hidayat, perhatikanlah umat kalian ini. Sekarang mereka sudah berada dalam kebingungan yang nyata. Sekarang mereka sudah bilang katanya mushaf Al-Quran itu bukan Al-Quran. Berarti mushaf yang sekarang itu bukan Al-Quran berarti? Ya, jangan sampai nyimpulkan, saya belum selesai. Ya sudah, berarti mushaf yang sekarang itu kitab apa itu?
Ini aku jelasin dulu nih biar Kang Edis paham. Jangan ngoceh terus, santai gantian sebentar. Jadi ketika misalkan nih ya es itu dingin misalkan ya, di tulisannya nih es itu dingin. Kemudian kita praktekkan tuh, misalkan megang es ya memang dingin, artinya kebenarannya sangat mutlak. Kebenarannya sangat mutlak. Jadi intinya, nah kalau yang tadi tertulis itu, yaitu yang disampaikan itu, diucapkan itu, tapi tidak ini seperti itu, Bang Edis. Berarti mushaf Al-Quran itu Al-Quran bukan? Iya, Al-Quran. Katanya tadi Al-Quran tidak berupa tulisan, ini gimana lagi nih? Iya, bukan. Tapi penyebutannya mushaf. Oh, berarti ini oke, mantap ini. Saya setuju teman-teman. Ya, jadi orang ini teman-teman punya pikiran sejalan dengan pikirannya Sumanto Al-Qurtubi yang menulis buku Lubang Hitam Agama. Ayat Al-Quran yang berjumlah 666 ayat itu, dia itu jadi turunnya itu secara berangsur. Jadi turunnya berangsur menyesuaikan. Bang, fokus dulu. Ada nggak omongan Umar jadi ayat Al-Quran? Sebentar dulu. Ada ayat namanya. Jadi begini Bang, kalau sampai mempelajari Al-Quran itu ada asbabul ayat itu turun sehingga apa namanya tuh, jadi disesuaikan, jadi turunnya tuh. Iya, ada nggak ayat Quran? Ada nggak omongan Umar jadi ayat Quran? Sebentar dulu. Jadi turunnya ayat itu menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi nggak kalau Muhammad kira-kira butuh sebentar. Kalau Muhammad kira-kira perlu wanita-wanita menyerahkan diri jadi ayat ya? Sebentar dulu kan. Loh. Misalnya gini sebentar, gini. Dilihat Muhammad banyak wanita-wanita. Berarti sesuai dengan keinginan Muhammad jadi ayat Quran, betul? Bang Edis nih terlalu ini nih. Loh, nggak percaya, ini Aisyah yang ngomong. Oh, mau saya tunjukkan lagi dia teman-teman. Ini banyak umat muslim yang tidak tahu ini teman-teman ya. Iya. Bang Edis itu bukan terpengaruh, dia hanya membaca tekstual saja. Jadi tekstual. Jadi kalau kita artikan secara tekstual nggak bisa. Al-Quran itu diartikan secara tekstual, kemudian terjemahan dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai. Karena yang paham tentang Al-Quran itu adalah orang-orang yang jelas yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda paham nggak? Dengan taqarrub ilallah taala. Sebentar, Anda paham nggak? Kalau saya, Bang, saya hanya bisa menyampaikan setahu saya dan sebisa saya. Kalau Oke, baik. Saya mau tanya kepadamu soal ini. Coba ini. Ya. Nih, saya mau tanya kepada kamu soal ini. Dengar. Coba ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Oke? Nih, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya nih. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu. Arabnya enggak, itu kan terjemahan. Coba. Kalau hadasana itu apa tuh? Coba digedein. Ini surat Al-Ahzab ayat 51. Coba aku sambil lihat. Nah, nih saya tampilkan hadisnya aja ya. Nih. Kita ke hadisnya saja. Artinya Bang Edis, jadi nggak bisa tekstual Bang Edis. Kalau menerjemahkan, mengartikan, menafsirkan Al-Quran itu nggak tekstual, nggak bisa secara tekstual. Nggak tekstual. Ada hanya salah. Oke, nggak masalah Selama ya. ini kan Bang Edis kan tekstual, jadi menggiring opini kebanyakan umat Islam untuk digiring mereka yang nggak paham. Oke, coba Bang Anda baca ya. Anda bacalah ini. Ini nggak fair di namanya. Sebentar nih, Anda baca nih. Ini Allah menghalalkan semua wanita bagi Nabi. Yuk. Nah, itu sebentar. Aku pengen Coba nih baca aja. Baca yuk. Hadasana yuk. Iya, kalau itu hadis tuh hadasana itu hadis semua. Oke, itu. ini terjemahannya bener nggak? Bener nggak?
Saya lebih ke ini saja. Enggak, Sebentar jangan, Bang, ini terjemahannya benar atau salah? enggak, saya enggak mau ngomentari ini yang Gelagapan, kenapa Anda ketakutan gitu Bang? bukan Al-Qur'an aja, tapi jangan ini. Loh, ini kan perkataan Aisyah yang tertulis di dalam hadis. Sebentar Bang Edis, tahu nggak hadis itu tertulis segitu tuh, paham nggak hadis tuh banyak tuh, ada dhaif, ada hasan, ada. Ini hadisnya Sahih Bukhari 4414. Sahih Bukhari itu namanya nama kitabnya Bang. Jadi Udah tidur di bawah sana. Langsung. Iya, sama seperti Yunus dalam perut ikan. Maka ketika Tuhan Yesus mati dalam waktu 3 hari 3 malam itu, ia pergi ke dunia orang mati. Ia pergi ke perut orang mati itu, ke dunia orang mati, tapi ia tidak dicobai oleh neraka itu. Justru keilahian dia membuat neraka itu kalah, sehingga neraka itu diberantas sama Kristus. Kuasanya tidak sanggup menahan dia. Coba 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi bagaimana cara Kristus menelan maut itu dalam kemenangan? Ia memasuki maut itu dan merusaknya. Lalu ia menang, dan bukti bahwa ia menang, ia bangkit. Jadi yang Tuhan Yesus lakukan ke sana mengalahkan kematian itu. Tapi lebih daripada itu, ia pergi ke sana memproklamirkan kemenangannya. 1 Petrus 3 ayat 19. Dan di dalam roh itu, Kristus pergi memberitakan Injil. Injil di sini tuh nggak ada dalam bahasa Yunaninya ya. Jadi memberitakan apa? Memberitakan ia menang kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana itu ingin memberitahu kepada Adam, Hawa dan lain sebagainya bahwa dia telah menang. Makanya ketika dia bangkit, di dalam Injil juga dicatat ada orang lain yang bangkit kan? Siapakah itu yang bangkit itu? Orang yang ada di perjanjian lama. Adam dia tarik, Hawa ditarik, Yesaya, Yeremia semua ditarik dari penjara itu, lalu dibawa dia ke Firdaus. Karena hanya dia yang bisa membuka pintu kerajaan maut itu. Jadi apa yang Yesus lakukan? Ia pergi ke sana bertamasya. Dia berkata, aku pergi nemuin Adam. Makanya di dalam Adam yang pertama, di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama kita mati, tapi di dalam persekutuan Kristus yang adalah Adam yang kedua kita hidup. Amin. Jadi itu yang dia lakukan ya. Baik, yang kedua, bisa ya Pak, nanti kalau ditanggapi boleh saja, tapi lihat waktu ya Pak ya. Dari Pak Sitohang, teks firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 29. Bagaimana konsep ayat ini bisa dijelaskan? Ya Mang ya, Yesus adalah yang disembah atau Yesus menyembah Bapa? Coba buka ayatnya dulu. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ia dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Betul. Tapi Tuhan itu siapa? Loh, Tuhan itu siapa? Tuhan itu memang esa. 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Lihat Tuhan itu siapa di situ. Oh, jadi Yesus sedang mengatakan dirinya Tuhan. Tuh, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan, yaitu siapa? Loh, enggak salah, Yesus kan? Jadi ketika dikatakan Tuhan itu esa, memang Yesus itu hanya satu-satunya. Kita ndak boleh bawa pemahaman si Zuma ke sini.
terbalik nih. Kenapa? Zuma orang hidup 2000 tahun lalu, 2000 tahun sejak dia. Ini yang nulis ini siapa? Rasul Paulus yang bertemu dengan Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata Tuhan itu esa, dia sedang menuju kepada dirinya sendiri juga. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dalam Lukas 1 juga dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Apa perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus loh ini ya. Kamu menyebut aku guru dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Yesus ngakui dirinya Tuhan enggak? Oh, kalau kamu tanya Juma ini dibilangnya Tuhan, enggak Tuhan. Padahal bahasa Yunani Tuhan maupun Tuhan itu tetap satu, yaitu Kurios. Jadi Yesus adalah Tuhan enggak? Jadi anak-anak muda enggak usah minder. Imanmu udah bener. Cuma begini, karena kita hidup di tengah-tengah iblis, akan banyak usaha untuk membuat kamu malu dengan imanmu. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, ada tertulis semuanya ditambahkan ke hikmatlah apa segala macam itu akan diberikan. Gitu. Makanya belajar yang banyak, ya. Ya. Baik, terima kasih. Pak Nasution, betul ya? Pak Nasution yang di depan saya sana. Pertanyaannya, apakah benar pengertian Tritunggalnya yang dipahami sebelah itu adalah Allah, Isa dan Maria? Bagaimana menjelaskan? Ya itu, aku pun bingung kadang. Kok bisa dibilang kita itu menuhankan Maryam, Isa, Allah dan Maryam? Ada nggak di dalam pengakuan iman kita menuhankan Maria? Bahkan orang Katolik pun, teman-teman kita Katolik yang menghormati Maria, ndak ada tuh sembah Maria. Rumusan latria itu hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ndak ada Maryam. Makanya kalau mereka mengatakan Tuhanmu tiga menggunakan ayat itu, saya selalu bilang tuduhanmu salah alamat. Karena nggak ada Maryam dalam Tritunggal. Siapa yang menuhankan Maria? Ndak ada. Tapi asumsinya bahwa mereka ini mendapatkan pengajaran itu karena mereka lahirkan di tanah Arab kan. Itu fakta Bapak, jangan ketawa. Mereka ini terpengaruh oleh ajaran sesat namanya Kolidrianisme atau Mariamisme gitu. Nah, Kolidrianisme ini menganggap Maria itu Tuhan. Jadi mungkin mereka mendengar-dengar bahwa orang Kristen itu Kolidrianisme itu menuhankan Maria, sehingga mereka pukul rata tuh semua Kristen menuhankan Maria. Padahal mereka sedang mendengar bidat, bukan mendengarkan Kristen yang benar. Pengakuan iman Nikea Konstantinopel 325, di dalam rumusan iman aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa, firman Allah yang diperanakan dari Sang Bapa, Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup. Enggak ada Maria di dalam. Tiba-tiba 400 tahun setelah itu difitnah kita menuhankan Maria. Wopo itu? Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini pun tidak usah minder. Kita udah punya datanya kok. Ya? Gitu. Baik, dari pertanyaan dari Pak Jeffrey Samuel, berdasarkan Wahyu 3 ayat 14, bagaimana Yesus, pandangan yang mengatakan bahwa apakah Yesus itu ciptaan Allah? Wahyu 3 ayat 14 16. Tuliskanlah inilah firman dari Amin, saksi yang setia, sumber dari ciptaan Allah. Kalau dalam TB1 dikatakan permulaan dari ciptaan. Permulaan dari ciptaan itu bukan berarti ciptaan yang mula-mula. Beda loh. Permulaan ciptaan dan ciptaan yang mula-mula. Permulaan ciptaan artinya dialah yang memulai ciptaan itu. Di Amsal 8 mengenai hikmat, di sana dalam bahasa Ibrani adalah hokmah. Kalau kita lihat kata menciptakan di sana itu dari kata kanani.
Kanani itu artinya tidak selalu menciptakan tapi memiliki. Nanti Anda cek di literatur Ibrani. Jadi Allah Kanani itu bukan menciptakan tetapi memiliki aku. Jadi hikmat itu bukan diciptakan. Kalau Allah itu menciptakan hikmat, lalu dengan apa ia menciptakan hikmat itu? Bukankah kita diciptakan oleh hikmatnya sendiri? Kalau hikmat itu ciptaan, oleh apa ia mencipta hikmat? Ya, jadi dalam naskah itu kurang tepat. Kalau diterjemahkan Kanani itu mencipta, itu memiliki aku. Dan permulaan dari ciptaan itu bukan berarti ciptaan yang mula. Kalau dia memang ciptaan, ya ada orang berpolemik, oh dia tetap ciptaan, oh tidak apa-apa. Misalnya ini digunakan saksi Jehovah ini ayat ini. Kalau mereka bilang, oh dia tetap ciptaan, kalau memang dia itu ciptaan, lalu bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau dia ciptaan, mungkin nggak dia bersama-sama dengan Allah? Mungkin nggak kalau dia ciptaan bersama-sama dengan Allah? Loh, jangan bilang gitu, nanti saksi Jehovah marah. Ya, jadi Kanani di sana dipahami sebagai memiliki, bukan menciptakan. Karena gini Pak, menafsir Alkitab itu hermeneutika itu harus holistik. Tidak boleh ambil satu-satu. Kita harus tafsirkan seluruhnya. Gitu, ya. Jadi Kristus bukan ciptaan tetapi sumber dari ciptaan. Ya. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi untuk Bapak Saragi, dari Bapak Saragi ya. Ada pemahaman yang mengatakan Yesus Kristus diganti dengan Yahweh. Kemudian Yesus Kristus berasal dari bahasa Yunani. Bagaimana penjelasannya? Oh ya, memang ada beberapa orang Kristen yang anti dengan kata Allah lalu pengen merubahnya jadi Yahweh. Saya nggak tahu motivasinya apa, tapi ya itu salah. Yahweh itu pun nggak begitu. Yahweh itu nggak ada. Yod, He, Vav, He, tetragramaton itu nggak pernah dibaca Yahweh Pak. Yahweh itu buatan orang Barat melafalkan tetragramaton itu. Dalam semuanya orang Israel, dalam Ulangan, semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kata Adonai itu sebenarnya bukan Adonai, tapi Yod He Vav He itu. Tapi karena Yod He Vav He itu nggak bisa dibaca, maka diganti jadi Adonai. Adon itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Kyrie. Jadi semua Israel Adonai, arti Adonai Eloheinu Adonai Echad, sebenarnya bunyinya adalah semua Israel Yod He Vav He Eloheinu Yod He Vav He Echad. Dan itu tidak pernah dibaca Yahweh. Jadi orang Kristen gak usah sok-sok keyahudian lah. Loh, barang siapa yang di dalam Kristus yang adalah tunas Daud, dia adalah keturunan Abraham. Dia adalah Israel itu. Jadi jangan aduh saya pengen jadi kelihatan Israel. Ngapain? Kamu batak-batak lah. Kamu nias lah. Tionghoa. Nggak usah sok-sok jadi Yahudi. Ya, pakai Yahweh. Nggak ada, Yahweh itu nggak ada pernah dalam Alkitab. Tuhan Yesus pernah nggak menyebut Yahweh? Dia menyebutnya dengan karena Allah itu nggak punya nama Bapak Ibu. Kalau dia punya nama, berarti dia dinamai. Makanya ketika Musa bertanya kepada dia di dalam Keluaran, siapakah namamu yang akan kuperkenalkan kepada bangsa Israel? Tuhan bilang apa? Akulah aku. I am who I am. Tidak ada nama yang bisa mendeskripsikan aku itu bagaimana. Nggak ada nama yang cukup untuk menjelaskan aku itu siapa. Jadi akulah aku. Akulah aku. Kebuat namaku si Ucok nggak cocok. Kebuat namaku si Butet nggak cocok juga. Nggak ada, karena dalam iman Yahudi nama itu punya arti Bapak Ibu. Nama Yesus itu artinya apa? Yod He Vav He plus Yasha.
Yasa itu seperti kata nama Yesaya. Yasa itu artinya menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus itu adalah Yod He Vav, menyelamatkan. Itu arti nama Yesus itu. Nah, mengenai kata Allah, jangan takut sama orang sebelah lah. Kenapa? Kata Allah itu kita duluan yang pakai. Ya, ada nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Namanya coba cari inskripsi atau prasasti Zabat. Itu di abad ke-5 ke-6. Dia sudah menulis nama Allah. Itu punya orang Kristen di tanah Arab. Jadi kalau dikatakan jangan pakai nama Allah, kalian mencontek kami, gimana kami duluan lahir mencontek kau yang belum ada? Oh iya dong. Ya, Bapak yang baju orange di sana tadi kan bilang Juma selalu bilang begitu. Dia bilang apa? Jangan gunakan Allah, gunakanlah Theos. Nah, kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Kami duluan di sana. Makanya ada ini salib yang saya pakai ini. Salib Koptik. Mesir, tanah Arab. Mereka ibadah pakai bahasa Arab. Ya Allah, Allah. Tapi bukan berarti Allahnya SWT. Allah kita adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama dengan firman-Nya Yesus Kristus dan Rohnya yang bukan Allah mereka. Kita menghargai lah Allah mereka, punya Allah ya silakanlah. Ya tapi jangan mengklaim gitu loh. Kalau Pak Deki Ngadas tuh bilang bertelur klaim, ya, tapi tidak pecah-pecah itu telur, karena tidak ada pembuktian. Kata Allah kalian contek, oh kami duluan datang daripada kamu, gimana kami bisa mencontek kau yang belum ada? Gak mungkin. Ya, lagi pula kata Allah itu serumpun dengan bahasa Semitik, dengan bahasa Ibrani dan Aramaik. Bahasa Arabnya Allah, bahasa Ibraninya Eloah, bahasa Aramaiknya Elaha. Kan gitu. Nama Yunani, kenapa nama Yesus nama Yunani? Ya enggak apa-apa, karena waktu itu bahasa Yunani itu bahasa internasional, sama seperti sekarang bahasa Inggris. Nama Yunani Yesus itu Iesou, ditambah sufiks s untuk menandakan dia maskulin. Jadi Yesus dalam bahasa Indonesia diserap jadi Yesus. Tidak ada salah dengan itu. Jadi mau gunakan bahasa Arab, bahasa Batak ya, bahasa Nias, bahasa Jawa, apapun, tidak apa-apa. Yang penting pribadinya yang ada dalam Galatia 1:8 bilang jangan Yesus yang lain. Seperti misalnya Yesus yang nggak disalib itu Yesus lain itu. Nggak terbatas profesi kamu, nggak terbatas umur kamu, nggak terbatas penghasilan kamu, berapapunnya kamu. Kita tidak percaya Yesus diserupakan kan? Nah, kalau ada bilang Yesus serupakan, ya itu Yesus lain, bukan Yesus kita. Ya, jadi itu tidak masalah. Mau pakai Yunani, kayak Ibrani, kayak Aramai, apa, tidak apa-apa. Itu bahasa Latin. Bahkan Santo Hieronymus itu menerjemahkan Alkitab ke dalam Vulgata bahasa Latin. Beda pelafalannya dengan Yunani, tapi apakah masalah bagi teman-teman Katolik yang ritus Latin? Kan enggak juga. Sampai sekarang mereka bertahan 2000 tahun. Nah, itulah ya. Jadi jangan mau dimakan klaim-klaim sebelah ya. Ya. Oke, baik. Saya tahu ada beberapa penanya lagi Bapak Ibu. Kalau yang sudah bertanya, kita berikan aturan. Yang sudah bertanya mohon maaf, jangan bertanya lagi ya. Baik, supaya Bapak Ibu yang lain yang belum bertanya bisa bergiliran. Saya Pendeta Bungaran Marbun dari Batak ya. Saya dari gereja CMC. Jadi saya ingin Pak Elia Miron boleh menjelaskan apa kaitannya ayat-ayat ini Pak. Itu aja Pak. Kemudian Pak Elia Miron dari STT mana? Kira-kira begitu Pak. Ya, ayat-ayat yang perlu saya itu Pak ya. Saya minta penjelasan dari Pak Elia Miron. Keluaran 20 ayat 3. Kemudian Ulangan 6 ayat 14. Kemudian Ulangan 10 ayat 17. Baru Joshua pasal 24 ayat 15. Dan Keluaran pasal 12 ayat 12-nya. Jadi orang kadang-kadang nggak bisa memisahkan ini. Begitu Pak Elia Miron. Terima kasih. Ya, makasih ya Mang. Masih ada lagi ayatnya Mang?
Luar biasa diborong semua ya, amanginangnya. Oke, baik. Yang terakhir tadi Keluaran 12 ayat 12 Amang ya. Ya, oke. Kemudian Yesaya 4 ayat 15, betul? Yosua 4 ayat 15. Oh, 24 ayat 15. Inilah kalau saking banyaknya. Hampir saya buka konkordansi. Baik, untuk penanya yang kedua, Ibu yang di sana silakan. Ya, terima kasih. Saya Bu Nina dari Gereja BICC. Tadi Kak Elia Miron menerangkan tentang teofani ya. Sebelum inkarnasi ada dalam bentuk di Abraham itu semak-semak yang terbakar. Kemudian bisa juga mungkin waktu Yakub di Betel itu malaikat Tuhannya kan besar ya, M. Nah, kemudian jika pada saat kejadian Adam dan Hawa itu kan bergaul akrab dengan Allah, itu bentuknya teofani atau bagaimana? Terima kasih. Baik, silakan untuk penanya yang ketiga. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal ya. Saya Mama Willy aja panggil ya. Mungkin pertanyaan yang lain adalah hamba-hamba Tuhan. Nah, saya pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga yang bertetangga dengan banyak background dan lutheran dari kekristenan ya. Pertanyaan saya begini, Nak Elia Myron, panggil anak dong ya, karena hampir seumuran anak saya. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa adalah muridnya. Oh ya, saya berasal dari gereja GBI ICC. Kebetulan Pak Riki adalah gembala saya. Ya, nah pertanyaan saya di sini itu mulai saya remaja untuk menginjili yang berbeda dengan kita itu saya pakai ilustrasinya adalah seperti matahari untuk Tritunggal. Apakah itu benar atau tidak? Itu bisa masuk pertanyaan, bisa tidak ya. Nah, pertanyaan Ibu di sini, beri saya senjata ya. Karena saya lagi banyak bergaul dengan teman-teman kita saksi Yehova yang sebenarnya kalau dikatakan Kristen mereka tidak percaya Kristus dan mereka tidak percaya akan adanya Tritunggal. Nah, kebetulan Ibu sering dan intens ya. Nah, dulu saya sering diinjili buat mereka. Namun jawaban saya, bahkan mereka mungkin saya lihat semangat mereka itu datang nggak cukup sekali dua kali ya, bahkan bertubi-tubi ya. Nah, saya sudah minta hikmat Tuhan, tapi kadangkala saya ini manusia biasa yang kekurangan ilmu ya. Namun saya percaya, saya cuma minta senjata dari Nak Elia Miron, apa ayat-ayat yang perlu saya pegang, yang perlu saya kuasai untuk kenapa? Kita kasihan ya, kenapa mereka sebenarnya backgroundnya awalnya itu adalah seorang Kristen, namun mereka diinjili oleh dari saksi yang mereka mengatakan mereka adalah saksi. Nah, justru saya sedih melihat mereka yang awalnya dilahirkan sebagai seorang Kristen namun tidak mempercayai adanya Kristus. Bahkan hari-hari besar mereka hanya cuman percaya hari kematian ya, hari kematian, dan yang lain itu tidak ada. Bahkan saya mengatakan shalom pun tidak ada balasan, atau Tuhan Yesus memberkati atau apapun itu tidak ada. Iya, terima kasih, hanya begitu aja. Namun karena saya sedang intens ya berhubungan dengan mereka, apa yang harus saya lakukan? Karena saya bukan orang yang saya hanya orang biasa, namun saya ingin semua manusia di dunia ini mengalami keselamatan. Kalau untuk tetangga kita, sepupu kita, saya percaya semuanya sudah punya, artinya senjata itu firman Tuhan. Mungkin itu dari saya, Nak ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk penanya yang keempat silakan. Shalom Kak Elia, saya Ice Mayasari dari BICC Kampar. Yang ingin saya tanyakan yaitu mohon penjelasan tentang Matius 26 ayat 39, ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan di Bukit Getsemani, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Seringkali mungkin saya keliru Kak Elia, makanya saya butuh penjelasan. Apakah di sini Yesus hampir menyerah? Karena saya kadang motivasi saya ketika saya ingin menyerah, Yesus aja hampir menyerah, apalagi saya manusia biasa ini. Tolong penjelasannya Kak Elia. Ya, terima kasih. Baik, nanti
Ade Elia Mayron akan menjelaskan tentang penyerahanmu, Ibu. Ya, silakan Bapak yang di sebelah sana. Sepertinya saya kenal. Silakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya mendengar begitu banyak. Pak, nama, marga. Nama saya James dari Gereja Bes Pekanbaru. Saya mendengar begitu banyak pengajaran-pengajaran yang masuk di kota Pekanbaru ini khususnya, yaitu ada hamba Tuhan ataupun kelompok yang mengajarkan konsep tentang Dwi Tunggal. Menurut Bro Elia, apakah konsep ini bisa menyesatkan umat-umat percaya? Apakah konsep ini menurut Bro Elia sah saja atau diperbolehkan? Berikan penjelasannya, Bro. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semua penanya. Jadi sudah 10 penanya, artinya sudah 10 calon-calon apologet Kristen di Pekanbaru ini ya. Itu kan yang kita tujukan kan itu ya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kan. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama dari Pak Marbun dalam Keluaran 20 ayat 3, Ulangan 14, Ulangan 10 ayat 17, Yesaya 24 ayat 5, Keluaran 12 ayat 12. Ini jadinya eksposisi ya. Iya. Iya. Berapa tadi? 1 2 3 4 5 6. Oh ya. Oh, poinnya di situ. Iya. Oh. Gitu dong, Pak. Iya. Ya. Apakah Allah kita sama dengan Allah sebelah? Sama atau enggak? Oh, tidak. Tidak sama. Karena gini, ada banyak ilah-ilah di dunia ini, tapi Allah yang benar itu hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, makanya ya mungkin Anda tahu ada seorang hamba Tuhan yang bilang Allah itu semua sama saja, yang saya bantah di YouTube. Ya, itu saya bantah, Allah itu tidak perlu sebut nama, Pak, ya. Allah itu tidak semua sama. Allah itu banyak. Ketika Tuhan, Allah itu memang banyak dibuat ilah, sesembahan orang-orang banyak, tapi Allah yang benar itu hanya satu. Ketika Tuhan Yesus berdiri di Kaisarea Filipi dan bertanya kepada Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia ngomong begitu di hadapan, kenapa tempatnya di Kaisarea Filipi? Kaisarea Filipi itu tempatnya dewa-dewa orang Yunani. Ada dewa Hermes, ada dewa Pan, ada dewa apa segala macam. Nah, Tuhan Yesus di hadapan para dewa-dewa itu bilang kepada Petrus, menurutmu Petrus siapakah aku ini? Petrus oleh hikmat dari Roh Kudus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya apa? Yesus sedang membedakan dirinya dengan dewa-dewa yang lain. Aku tidak seperti dia. Itu batu, apa yang bisa dilakukan batu itu? Apa yang bisa dilakukan dewa-dewa? Di mana mereka semua? Tuhan Yesus berkata, mereka tidak berkuasa. Akulah yang berkuasa, yang membuktikan bahwa akulah Allah itu. Gitu. Jadi dari ayat-ayat ini ya saya tidak baca sepenuhnya ya, Pak. Tapi dari ayat-ayat ini kalau memang tujuannya bertanya adalah apakah Allah kita sama dengan Allah teman-teman yang lain, tentu enggak. Kalau itu sama, ngapain Yesus suruh pergi menginjili orang? Ya enggak? Ngapain kalau itu sama, ngapain kita suruh injili orang? Ngapain kita? Kelihatan orang Bataknya, Pak. Ya, jadi Allah kita dengan Allah mereka tidak pernah sama. Karena Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan, yang membuktikan keselamatan itu melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kalau Allah yang lain menyerupakan, tujuannya saya nggak mengerti. Diserupakan lalu orang tertipu, lalu apakah mungkin ya saya nggak tahu lah ya. Jadi tujuannya memang untuk mati. Jadi kalau dia tidak mati itu tidak mendatangkan apa-apa. Karena Tuhan Yesus harus mati untuk menanggung kematian kita. Bahwa Yesus tidak tersalib adalah ungkapan rasa malunya setan.
Setan berpikir dia bisa mengalahkan Yesus melalui salib, tapi melalui salib yang sama Yesuslah yang mengalahkan mereka. Karena mereka malu bahwa mereka kalah, maka difitnahlah Yesus tidak tersalib. Jadi jangan percaya kepada Yesus yang tidak tersalib. Itu tak mendatangkan apa-apa. Ya? Ya. Yang kedua apa? Oh, STT. Pertanyaan yang tertinggal. Kayak mana kalau dijawab nanti pas perkenalan pribadi aja dengan Amang? Oh, biar semua tahu. Ya, ya, silakan. Saya enggak sekolah STT. Saya sekolah STT, sekolah tiba-tiba. Jadi saya nggak gelar STT karena saya masih 21 tahun. Saya masih kuliah saat ini, bukan di jurusan teologi. Saya di jurusan sekuler. Saya mengambil ilmu bisnis dan hukum gitu. Jadi bukan teologi ya. Ya. Cek. Baik, pertanyaan yang kedua dari Ibu Nina. Apakah peristiwa tentang Adam dan Hawa yang dituliskan dalam Alkitab yang hidup bergaul dengan Allah itu bicara tentang teofani atau bagaimana? Ya, itu teofani. Kenapa dia berteofani? Karena Allah itu nggak bisa dilihat. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu tidak pernah melihat wajahnya. Jadi Allah itu nggak punya wajah. Dia itu nggak seperti apapun. Nggak seperti apapun yang pernah kamu bayangkan. Jadi dia datang ke dunia ini, bahkan di Adam dan Hawa katanya berjalan-jalanlah Allah. Lalu Allah punya kaki begitu? Tidak kan? Itu adalah ungkapan yang disebut dengan aduh saya lupa apa, menyimpersonifikasi. Jadi Allah itu seakan-akan dibuat seperti orang. Itu ungkapan simbol-simbol untuk mengumpamakan Allah itu seperti kita juga. Tapi dia itu tidak seperti apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah terang. Jadi ketika bertemu dengan Adam, dilihat seperti manusia apa? Ya itu dia berteofani. Ya, kenapa dia berteofani? Padahal waktu itu belum ada dosa. Teofani itu bukan karena ada dosa. Teofani itu penyataan Allah itu. Bahkan ketika dunia ini sudah berdosa pun dia tidak hanya berteofani, namun lebih jauh berinkarnasi. Gitu, ya. Jadi itu adalah penampakan Allah teofani. Ya. Ya, baik. Sudah jelas. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Uli berkaitan dengan amanat agung ya, menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana dengan ketika dalam penginjilan atau dalam bersaksi menggunakan istilah matahari itu adalah Tritunggal. Begitu ya Bu ya. Yang kedua, ayat-ayat mana yang harus saya pegang dalam menghadapi saudara-saudara saya yang ada di sekitar saya itu yang menganut paham saksi Yehova? Silakan. Iya, apakah analogi matahari boleh digunakan? Bisa. Tapi Bapak Ibu, tidak ada analogi yang sempurna menjelaskan Tritunggal itu. Karena analogi itu hanya menjelaskan sebagian dari aspek yang dianalogikan, tidak mencakup keseluruhan. Saya lebih suka menggunakan tubuh tadi, tubuh firman dan roh. Kalau ada pakai matahari juga enggak apa-apa. Tapi maksud yang ditekankan dari analogi itu apa dulu? Ya, jadi bisa nggak dengan analogi matahari? Boleh-boleh aja. Allah itu tiga realita konkret, tiga hipostasis di dalam satu ousia, di dalam satu hakikat. Ya, jadi firman itu realita, Bapa itu realita, roh itu pun realita, tapi hanya satu hakikatnya, yaitu Allah. Mungkin matahari hanya satu matahari, tapi ada tiga realitanya. Ada panas, ada cahaya, ada gas. Tapi tetap satu matahari. Tanpa panas, tanpa gas, apakah dia matahari? Tidak. Nah, apakah boleh digunakan demikian? Boleh. Bahkan kalau menjelaskan peranakan kekal, eternal generation dari sang putra, peranakan kekal putra dari sang bapa, itu lebih bagus menggunakan analogi matahari. Shalom Kak Agatha. Shalom Rizka Pertiwi Rifai. Halo Kak. Ini dari endusannya Muslim ya? Mantan. Mantan?
Ya. Kamu mantan siapa? Murtadin, Kak. Makin banyak aja Murtadin ini. Cuma mualafkan dia, mualafkan dia. Aduh, banyak kali yang murtad di sini. Pening aku. Oke lah, kok cantik kok Kak ini, woi. Oke, aku manggilnya apa ini? Kak Rizka. Iya, Kak Rizka. Ada yang mau ditanyakan? Tanya soal konsep surga di dalam Kristen itu seperti apa ya? Oke, surga di dalam Kristen itu maknanya adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah. Matius 17 ayat 24. Jadi di mana Allah berada, disitulah Oten berada. Itulah yang namanya surga. Itu bukan tempat, Kak, ya? Surga itu adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah atau ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau Allah itu sendiri adalah kudus, maka surga atau menyatunya kita itu juga dalam kekudusan dan dalam kemuliaan Allah. Di dalam Alkitab dikatakan kita akan hidup seperti malaikat. Ya, malaikat itu tidak kawin mengawin. Dan malaikat itu bercahaya terang karena dia adalah makhluk terang, makhluk roh yang terang gitu. Berarti nanti kita ini di sorga itu juga, dalam sorga itu juga kita akan menjadi terang seperti malaikat itu. Dan Yesus juga berkata seperti ini di dalam Alkitab ya. Ketika nanti kebangkitan ya, orang tidak kawin mengawin. Nih ya, di dalam Matius 20 ayat 30 ya, di dalam Lukas 20 ayat 34 sampai 36 dikatakan hari kebangkitan itu orang tidak akan kawin dan tidak akan dikawinkan. Jadi di sorga nanti dalam keadaan kita menyatu dengan Allah, kita tidak dikawinkan seperti yang ada di bumi. Dan di Alkitab juga dikatakan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi sorga itu adalah sesuatu yang disediakan kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang akan disediakan Allah bagi kita yang mengasihi. Kak, jadi bagaimana kalau misalkan kan saya punya bapak kan dulu Muslim, berarti nanti ke surga saya sudah tidak bisa lagi ya ketemu? Ya, yang bisa nanti ketemu itu adalah kita yang ikut kepada Kristus. Tapi waktu saya dengar itu hari bapak saya waktu sebelum meninggal sempat didoakan dan menerima, katanya didoakan secara Kristen, cuman waktu dikuburkan memang secara Muslim. Dia menerima sakramen apa? Baptisan kah ketika sebelum ajalnya? Belum tahu juga ya Kak, soalnya waktu itu saya masih kelas 6 SD dan waktu itu memang saya juga belum tahu tentang Kristen. Dia dalam kondisi sakit atau gimana? Sakit, katanya didoakan sama pendeta. Ya, ini juga adalah himbauan juga untuk yang imam ya di gereja. Jadi kalau ada umat ya sudah sekarat atau dia ingin didoakan, daripada hanya didoakan saja, lebih baik langsung di sakramen krisma atau baptisan. Nah, itu akan menyelamatkan dia gitu. Nah, kalau belum di sakramen baptisan ya dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Tapi karena iman keluarganya, mungkin bapak pendeta ini beriman dia masuk surga. Iman orang lain pun bisa menyelamatkan bapakmu gitu, atau ibumu saat itu. Kalau dia beriman kepada Kristus dan walaupun dia belum sempat dibaptis, itu akan menyelamatkannya. Karena iman keluarganya juga bisa menyelamatkan dia kalau dia dalam kondisi lumpuh atau sudah tidak berdaya lagi. Karena kalau waktu saya di Muslim, pada saat saya mau masuk Kristen, dikatakan bahwa kan saya anak tunggal ya Kak. Dibilang katanya bapakmu itu jalannya tidak bisa lurus katanya, karena saya sebagai anak yang satu-satunya tidak bisa mendoakan bapak saya di sana katanya. Kamu sampai saat ini bisa mendoakan bapakmu? Kita mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun kamu masih bisa mendoakan bapakmu. Siapa bilang nggak bisa mendoakan?
Kalau itu kan pengertian dari Muslim ya Kak. Katanya kalau misalkan kita sudah berbeda agama sama Bapak kan. Di dalam iman Kristen juga kita saling mendoakan. Karena kita percaya Allah itu berbelas kasihan. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Nah, kalau kita memohon dengan ketulusan hati, mungkin tidak. Tuhan tidak memperhitungkan air mata kita dan sujud sembah kita kepada. Pasti. Berarti enggak apa-apa Pak kalau kita nggak apa-apa. Kita mendoakan, siapa saja kita doakan. Ingat, Kristus itu adalah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Yesus itu bukan hanya Tuhan atas orang hidup. Jadi kalau kamu percaya dia adalah Tuhan atas orang mati juga, maka kamu masih bisa mendoakan Bapa sampai detik ini. Boleh. Tidak masalah. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati dan sehat selalu ya Rizka. Ya. Semoga istiqomah di dalam Yesus ya. Amin. Iya dong, harus istiqomah di dalam Tuhan Yesus. Ini banyak hal yang murni. Aku bingung ya. Ya ampun, ini kalau kayak gini ceritanya udahlah. Aku kayaknya udah nggak ada guna lagi live ini. Udah semua orang masuk Kristen. Ya keren banget. Nah kakak itu tuh udah lama aku follow ya, Kak Rizka itu aku follow. Cuman baru kali ini aku lihat ya, manis ya anaknya ya. Naksir lah ya, naksir. Janganlah. Iya semoga semuanya istiqomah di dalam Tuhan Yesus. Saya juga, kita semua lah. Kalau kita nggak istiqomah di dalam Tuhan Yesus nih, besok-besok kau ke Mualaf Center. Ada juga ayat tertulis, dan lupa ayatnya, baptis dalam nama Yesus itu ada juga tertulis. Iya, itu merujuk dari apa yang diajarkan Yesus. Karena ada yang baptisan itu, makna baptisan itu adalah menyatunya kita dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Makanya kenapa Rasul Petrus saat itu mengatakan seperti itu. Baptislah dirimu dalam nama Yesus. Yang dimaksud adalah menyatulah dirimu dalam kematian, kebangkitan, dan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Caranya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Yang di dalam Matius 28 ayat 19 itu. Jadi baptisan yang benar seperti itu. Nah, kalau mau lengkap secara teknisnya, itu bisa kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh para rasul, kitab Didaki. Gitu. Bapak boleh searching itu. Jadi teknis membaptis itu ada di dalam kitab Didaki. Kenapa tidak masuk dalam kanon Alkitab teknisnya membaptis? Karena itu hanya diajarkan untuk seorang imam. Itu tidak diajarkan kepada seluruh jemaat karena hanya imam yang mengetahui hal itu. Nah, ada satu lagi, boleh bertanya satu lagi. Kemarin, sekarang saya baru tahu. Sekarang ada katanya itu orang Tritunggal dan dia itu orang apa? Seperti itu loh, Kristen apa? Mana mereka bilang itu Kristen Tritunggal, yang ini Kristen. Berarti yang bilang ini dia Kristen apa? Itu yang saya Semua orang Kristen ya Pak, dalam tiga arus utama kekristenan, Katolik, Ortodoks maupun Protestan, itu semuanya mengimani kepada Allah Tritunggal. Jadi bukan Kristen yang Tritunggal. Orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Itu yang benar. Tapi ada yang mereka bilang dia tidak Tritunggal. Itu seperti apa aliran seperti itu? Nah, itu bukan orang Kristen. Tapi bukan. Iya, itu bukan orang Kristen karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan ketritunggalan itu kepada Musa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam Mazmur 33 ayat 6, Tuhan Yesus sudah juga mengajarkan kepada Raja Daud tentang ketritunggalan itu. Dengan roh Allah, dengan firman Allah, langit dijadikan, dan dengan rohnya atau dengan nafasnya, segala tentaranya atau segala malaikatnya. Jadi, kalau tidak mengimani Allah Tritunggal itu bukan Kristen. Itu yang namanya ajaran bengkok atau heresi atau ajaran sesat dari kekristenan. Gitu. Mazmur 33 ayat 4 Kak Carolina. Mazmur 33 ayat 6. Itu ayat. Ya, saya juga mau bersaksi sebentar. Saya itu sebenarnya latar belakangnya itu Muslim, tapi saya sudah lama percaya Yesus. Saya asalnya Sumatera Barat asli, orang Minangkabau.
Oke. Seperti itu. Kenapa Bapak nggak Muslim aja? Itu kerja Roh Kudus, Mbak Agatha, karena saya waktu itu bimbang 3 tahun, lama-lama akhirnya setelah 3 tahun baru saya percaya, baru dibaptis. Seperti itu. Saya dibaptis itu ada 2 kali, tidak jadi, gagal. Saya nggak datang, setelah dimuridkan nggak jadi. Seperti itu. Yang ketiga kali baru jadi. Oh iya. Itu Emangnya makanya- apa yang membuat Bapak itu jadi percaya Yesus gitu, Pak? Ya, saya percaya bahwa Yesus itu dialah Tuhan satunya yang kita cari dalam hidup ini. Mungkin Bapak itu nggak mendalami iman yang sebelumnya kali. Ya, dalam saya dulu belajar dulu. Tolong ya, informasikan buat yang di bawah 500 orang. Panggil Bang Juma mualafkan Bapak ini. Tolonglah Pak, aku tadi live 2 jam. Banyak kali yang murtad. Ini ada lagi, aduh Pak capek. Ya, saya konsekuensinya waktu itu Mbak Agatha, saya diusir dari kampung 15 tahun tidak boleh pulang. Begitu Bu Agatha. Terus Bapak di mana? Sekarang di Batam. Oh, Saya sudah- kenapa? Bapak kenapa? Lagian Bapak kenapa sih cari masalah? Mualaf aja lah Pak. Bukan kali Bapak ini so apa ya? So hebat gitu. So adu mekanik, ganti-ganti agama. Diusir Tidak kan tahu lah biasanya waktu kan. itu saya apa karena masih muda, gampang percaya, saya tidak tahu. Tapi satu sisi saya itu percaya bahwa Roh Kudus itu memang ada. Seperti itu. Dulu awalnya saya bimbang, tidak ragu, akhirnya kan jadi percaya. Situ. Pasti Roh Kudus itu ada Pak. Kalau Roh Kudus ada, ya kalau Roh Kudus nggak ada, mana ada orang-orang kudus? Orang jahat lah semua. Iya. Karena Roh itu yang menguduskan, yang menyucikan kita. Sempat Roh Kudus nggak ada, aduh, udah jadi zombie kita semua Pak. Tapi Bapak nggak ada niat gitu Pak, mualaf Pak. Oh, tidak bisa lagi, sudah nggak sampai lagi Bu. Ayolah Sudah. Iva, tolong ini mualafkan Nandar, cuma mualafkan Bapak ini, tolong. Kalau saya mau mualaf, warga ada berapa kali bujuk saya mualaf lagi, udah berapa kali, nggak bisa. Mungkin Bapak nggak dikasih surat tanah yang banyak kali, makanya Bapak nggak mau mualaf. Tahu dulu Agatha. Ya. Iya. Tapi bagus lah. Tapi sekarang udah mengenal Tuhan Yesus. Saya sudah lama Bu Agatha. Saya tuh dibaptis 2002 di Gereja Baptis Pekanbaru. Udah lama. Gara-gara menikah ya Bapak ya, Mas Wagil? Belum, saya masih bujang lajang waktu itu, belum menikah. Serius Pak? Iya, saya menikah 2006. Saya dibaptis 2002. Ih, jarang-jarang anak lajang kayak gini loh, woy. Ya ada, soalnya angkatan saya itu ada 3 orang Bu Agatha. Yang angkatan saya ada 3 orang, yang satu sama dengan saya itu ada 3 orang asli Sumatera Barat semua. Oh, oke. Berarti memang Roh Kudus itu nyata ya, menjamah Ya hati. itu saya percaya bahwa Roh Kudus itu memang nyata, kuasa Roh Kudus yang mengubah hati. Ya. Pak, di rumahku aja Pak, banyak orang yang dari Padang sana masuk Kristen Pak. Ada apa ya? Udah makin banyak loh. Ya banyak, saya tahu. Tapi Ya, orang saya- itu diem-diem Pak. Ya saya dulu kan kelompok di situ Bu Agatha. Oh, ada ya di tempatku ini ada ibu-ibu satu, terus yang ada loh, yang dia punya supermarket apa gitu laki-laki. Itu ada, memang dia dari sana. Iya. Karena aku kan nggak ngasih tahu ya kan, takut. Saya nama Thomas ini kan bukan nama asli sebenarnya, ini nama Baptis. Ya nama baptis. Karena Thomas melihat dulu baru percaya. Saya seperti itu dulu imannya. Wih. Look at the bujangan ini ya kan. Tapi sekarang udah nggak bujangan ya, udah nikah ya. Ya, saya sudah menikah dengan orang suku satu iman juga, orang Kristen juga dari Sulawesi, tapi
Ya namanya ya berpisah juga Mbak Agatha, tapi disayangkan saya tidak mau, tapi di satu sisi tidak bisa, sudah 10 tahun saya hidup sendiri. Sampai sekarang? Iya, sudah 10 tahun. Nah udahlah Bu, jangan lah, emang betul lah itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita di dalam Kristus gitu. Kita kan tinggal menunggu tuayan itu menguning gitu ya. Jadi kalau Bapak sudah mengenal Kristus, ya semoga istiqomah lah di dalam Yesus. Ya, amin, dan Bapak tetap belajar Alkitab, karena kita itu nggak bisa berhenti belajar Alkitab, harus terus. Saya dulu itu aktif di pelayanan ya, aktif di gereja, tapi semenjak berpisah saya itu hidupnya sudah tidak teratur, tapi iman saya tetap percaya kepada Yesus. Dalam kehidupan itu saya lebih fokus kehidupan menafkahi hidup saya dan membiayai anak saya yang sekolah, seperti itu. Nah itu bagus Pak. Fokus kepada anak dan kepada Tuhan Yesus itu keren Pak. Karena memang seperti itulah kalau orang Kristen sudah bercerai ya dia memang harusnya hidup salibat. Tadi dengan beberapa penanya Muslim dan juga Elia Miron menjelaskan tentang iman Kristen kepada audiens yang bertanya di dalam seminar sepertinya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ketiga orang apologi Kristen ini menjelaskan iman Kristen tentang Yesus Kristus. Dan tentu kita sudah dengarkan apa yang mereka jelaskan. Dan kita boleh simak bahwa apa yang mereka sampaikan berdasarkan apa yang ditulis oleh Alkitab tentang iman Kristen dan tentang Yesus Kristus. Terutama tentang ketuhanan Yesus yang selama ini selalu dipersoalkan dan dipertanyakan oleh orang-orang non-Kristen. Orang-orang yang tidak percaya sebagai Tuhan. Nah, dalam Tuhan kita tahu bahwa hari-hari ini ya banyak pertanyaan muncul tentang iman Kristen, terutama tentang Allah yang disembah oleh orang Kristen. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan yang juga merupakan pertanyaan yang membangun dan juga ada pertanyaan yang memang untuk mencari titik lemah dari kekristenan itu sendiri. Tetapi tiga apologi Kristen di video tadi ya memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan itu ya, tentang siapa Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, orang yang boleh mendengarkan penjelasan mereka ya tidak khawatir dan imannya tidak lemah. Apalagi hari-hari ini banyak pernyataan-pernyataan yang muncul yang berusaha membuktikan Yesus hanya manusia biasa dan iman Kristen kepada Yesus itu ya sia-sia adanya. Tetapi dengan tiga orang di video tadi menjelaskan tentang iman Kristen, mereka menjelaskannya dengan baik berdasarkan Alkitab, maka saya yakin bahwa iman kekristenan hari-hari ini semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ada beberapa non-Kristen yang berusaha meyakini orang Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan. Salah satunya adalah Juma misalnya. Juma selalu berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan. Bahkan beliau tidak segan-segan mengutip ayat Alkitab lalu menafsirkannya semaunya dia gitu loh. Bukan menafsirkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Nah, tujuannya apa? Untuk berusaha meyakini orang Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan. Allah orang Kristen itu Allah yang hampa gitu loh. Dan hal ini berhasil dibantah oleh apologet Kristen. Bahkan secara tidak langsung ya, tiga orang apologet di video tadi memberikan penjelasan terhadap pernyataan-pernyataan Juma yang selama ini berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan. Jadi jelas bagi kita bahwa ya, Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang hidup, yang datang ke dunia ini, yang memberikan kasihnya kepada orang percaya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara dalam Tuhan,
berbicara tentang Yesus dan hubungannya dengan surga, tentu orang-orang non-Kristen tidak paham hal itu, apalagi berbicara tentang Allah Tritunggal ya. Orang non-Kristen pasti tidak paham hal itu ya. Dan puji nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, termasuk hamba-hamba Tuhan di video tadi, menjelaskan iman Kristen dengan baik, menjelaskan tentang Yesus dengan baik, menjelaskan Alkitab dengan baik, sehingga apa yang mereka sampaikan sungguh menjadi berkat bagi setiap pendengarnya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan-tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat, semoga hari kita menyenangkan, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan senantiasa ada di setiap persoalan kita ketika kita tetap berserah kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi ya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini menguatkan iman kita, memberkati kita, membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan surga. Itu berdasarkan iman Kristen yang boleh kita baca di dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya, dan juga share atau bagikan video ini kepada banyak orang supaya menjadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui video ini semakin banyak jiwa-jiwa yang berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa senantiasa memenuhi kita, dan sukacita daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus Tuhan ya menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.